saya ingin memberikan komentar khusus secara ringkas sekitar 5-10 menit untuk Tante Reza. Nah, Tante Reza ini adalah fenomena yang menarik, tapi dengan mengangkat suaranya untuk berapologetika dan berargumentasi di hadapan publik, sebenarnya sebelum Tante Reza mulai, dia sudah murtad. Ya, Anda tidak salah dengar. Tante Reza menurut teologi Islam, bahkan sebelum dia membuka mulutnya dan mempublikasikan argumennya yang sebenarnya sangat ngaco itu kepada publik di YouTube, sebelum dia melakukan itu, dia sudah murtad. Jadi Tante Reza, Anda sudah murtad dari Islam dengan membawa diri ke hadapan publik untuk berapologetika. Nah, apa maksudnya Tante Reza sudah murtad? Saudara ingat ayat terpanjang di dalam Quran adalah surat 2 ayat 282. Dikatakan bahwa testimoni seorang perempuan itu hanya bernilai setengah dibandingkan dengan testimoni seorang laki-laki. Itu menurut Allah loh, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Lalu di dalam Sahih Al-Bukhari 2658 dikatakan bahwa itu merupakan bukti defisiensi intelektual perempuan. Jadi Muhammad menjelaskan surat 2 ayat 282 bahwa testimoni perempuan itu hanya setengah dari testimoni seorang laki-laki. Itu berarti perempuan itu otaknya hanya separuh. Itu menurut Muhammad. Sahih Al-Bukhari 2658. Lalu Sahih Muslim 241, Muhammad bilang begini, "You are the majority of the people of the fire." You di situ adalah para perempuan. Para perempuan adalah mayoritas orang yang ada di dalam neraka. Itu menurut Muhammad. Kenapa? Karena menurut Muhammad itu mereka punya intelektual yang deficient in intellect and religion. Itu menurut Muhammad. Nah, jadi Tante Reza maju ke hadapan publik berapologetika dengan, kalau menurut nabinya, Tante Reza maju dengan setengah otak dibandingkan dengan para pria. Dan karena dia berpikir bahwa dia bisa berapologetika seorang diri melawan saya yang adalah seorang pria, sebenarnya Tante Reza seperti yang tadi sudah saya katakan, sudah murtad sebelum dia mulai. Setelah melihat video dari Om Deki bahwa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan hadis, seorang wanita di dalam Islam itu otaknya hanya setengah alias separuh dari laki-laki, dan dia mencocokkan hal tersebut bahwa tidak layak seorang perempuan muslim dalam berapologetika atau tidak ada kemampuan berpikir, dan pada ujungnya mengira Islam sangat mendiskreditkan wanita karena hal tersebut. Dan yang lebih ekstrimnya, Om Deki ini dengan alasan tersebut mengatakan bahwa Esa Raflesa telah murtad. Karena ketika saya berapologetika, maka saya telah melanggar atau berkontradiksi terhadap apa yang Al-Quran dan hadis katakan. Na'udzubillah. Ketika saya mendengar klaim falasi Om Deki ini, saya cukup senyum saja dan berpikir bahwa sangat wajar bagi orang yang cara berpikirnya hanya seperempat ons akan gagal paham untuk berbicara secara akademis, baik secara teks maupun konteks. Anda sebagai apologet Kristen, mempelajari Al-Quran dan hadis itu seperti apa? Kok bisa klaim seperti itu? Kesimpulannya mungut dari mana, Om Deki? Mengutip ayat Al-Quran atau hadis, itu jangan setengah-setengah, apalagi hanya seperempat. Jika seperti itu, akal pikiran dan pemahaman Anda hanya dapat setengah alias separuh dari makna ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Dan lagi-lagi, yang Anda pakai di sini adalah logical fallacy. Sehingga orang yang mendengar statement Anda bukan
bukan mendapat setengah pemahaman lagi, tetapi malah mendapat seperempat pemahaman, sebab sudah terdistorsi dan bercampur aduk dengan kebencian terhadap Islam. Dan ini akan mengakibatkan buruk pada pertumbuhan pengetahuan mereka. Mari kita bahas ya. Saya ambil poin ayat yang dipermasalahkan saja. Maaf, saya tidak baca keseluruhan agar lebih fokus pada hujah. Nah, ini ada di Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seseorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu." Sedangkan hadis yang dibawa adalah, "Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita." Maka para wanita bertanya kepada Nabi, "Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki?" Mereka menjawab, "Iya benar." Nabi melanjutkan, "Itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa." Hadis riwayat Bukhari nomor 1462 dan Muslim nomor 80. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kekurangan akal wanita itu dilihat dari sudut ingatan yang lemah. Maka dari itu, kesaksiannya harus dikuatkan oleh kesaksian seorang wanita yang lain untuk menguatkannya. Karena boleh jadi ia lupa, lalu memberikan kesaksian lebih dari yang sebenarnya atau kurang darinya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Dan jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya." Al-Baqarah ayat 282. Maksudnya gini, mengapa harus butuh 2 orang saksi wanita? Secara kodrat, wanita mempunyai perasaan yang lebih halus daripada lelaki. Apabila dia menjadi saksi dalam suatu perkara, kita ambil misalnya perkara yang menyayat hati yang disaksikannya, maka secara kodrat, wanita akan berpikir menggunakan hati terlebih dahulu daripada menggunakan akalnya untuk mengingat segala peristiwa. Sehingga dibutuhkan wanita lain sebagai penguat akal dan ingatannya. Bukti yang paling banyak kita dapati bahwa wanita lebih halus perasaannya dan menomorduakan tindakan atau berpikirnya adalah saat wanita menerima berita duka atau musibah atau berita yang mengejutkannya. Mereka akan lebih sibuk menguras air mata, berkeluh kesah, atau kurang responsif terhadap apa yang harus dikerjakannya setelah menerima berita tersebut. Karena memang secara kodrat, wanita lebih halus perasaannya dan akan mengurangi cara berpikirnya. Adapun kekurangan agamanya adalah karena di dalam masa haid dan nifas, ia meninggalkan sholat dan puasa dan tidak mengqada atau mengganti sholat yang ditinggalkannya selama haid atau nifas. Inilah yang dimaksud kekurangan agamanya. Akan tetapi kekurangan ini tidak menjadikannya berdosa, apalagi berkurang kemampuan berpikirnya. Tidak ada hubungannya sama sekali, karena kekurangan tersebut terjadi berdasarkan kodrat wanita dan pada metabolisme tubuhnya, beserta hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan ketetapan hukum seperti itu sebagai wujud belas kasih kepada wanita dan untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Sebab, jika wanita harus berpuasa di saat haid dan nifas, maka hal itu akan membahayakannya. Maka karena rahmat Allah atas mereka, Dia tetapkan agar mereka meninggalkan puasa di saat haid dan nifas, kemudian mengkodaknya atau menggantinya bila telah suci. Sedangkan tentang sholat, di saat haid akan selalu ada hal yang menghalangi kesucian. Maka dengan rahmat dan belas kasih Allah, Dia menetapkan bagi wanita yang sedang haid
agar tidak mengerjakan sholat dan demikian pula di saat setelah melakukan persalinan atau nifas. Allah juga menetapkan bahwa ia tidak perlu mengkodaknya, sebab akan menimbulkan kesulitan berat karena sholat berulang-ulang dalam satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Sedangkan haid kadang-kadang sampai 7-8 hari, bahkan kadang-kadang lebih. Sedangkan nifas kadang-kadang mencapai 40 hari. Adalah rahmat dan karunia Allah kepada wanita. Dia menggugurkan kewajiban sholat dan qadanya dari mereka. Hal itu tidak berarti bahwa wanita kurang akalnya dalam segala sesuatu atau kurang agamanya dalam segala hal, tetapi hanya hal-hal khusus yang kodratiyah. Dan ini pun tidak berarti bahwa kaum lelaki lebih utama atau lebih baik daripada kaum wanita dalam segala hal. Memang, secara umum jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis wanita karena banyak sebab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Akan tetapi, ada kalanya perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam banyak hal. Betapa banyak perempuan yang lebih unggul akal atau kecerdasannya, agama, dan kekuatan ingatannya daripada kebanyakan laki-laki. Sesungguhnya yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah bahwasanya secara umum kaum perempuan itu di bawah kaum lelaki dalam hal akal dan agamanya dari dua sudut pandang yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut atau hal khusus kodratiyah. Kadang ada perempuan yang amal solehnya amat banyak sekali mengalahkan kebanyakan kaum laki-laki dalam beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta kedudukannya di akhirat, dan kadang dalam masalah tertentu perempuan itu mempunyai perhatian yang lebih sehingga ia dapat menghafal dan mengingat dengan baik melebihi kaum laki-laki dalam banyak masalah yang berkaitan dengan dia atau perempuan. Ia bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memperbaiki hafalannya sehingga ia menjadi rujukan atau referensi dalam sejarah Islam dan dalam banyak masalah lainnya. Hal seperti ini sudah sangat jelas sekali bagi orang yang memperhatikan kondisi dan perihal kaum perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sesudahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadikan perempuan sebagai sandaran di dalam periwayatan. Contohnya, banyak sekali hadis dan periwayatan yang dinukil dari Siti Aisyah radhiyallahu an dan lain-lain. Justru hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa betapa sayangnya dan maha mengertinya Allah dengan segala yang diciptakannya. Maka hendaknya setiap muslim berlaku adil dan objektif serta menginterpretasikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik interpretasi dengan menempatkan secara proporsional. Saya kira pemahaman Om Deki dan teman non-muslim yang menilai hal ini sebagai sesuatu yang negatif harus lebih ditingkatkan menjadi yang lebih spesifik dan proporsional agar dapat dikatakan sebagai makhluk yang berpikir. Saya akan memberikan catatan tambahan terhadap hadis di atas dengan penjelasan yang detail, yaitu bahwa kurangnya akal wanita adalah kurang dalam hal metode atau tahapan berpikir ilmiah yang berpengaruh kepada pikiran dan bukan pada kemampuan berpikir itu sendiri atau kemampuan otak sebagaimana anggapan Om Deki dan domba-dombanya. Jadi kurang akal di sini terkait dengan hal-hal lain, bukan kemampuan akal itu sendiri sebagaimana yang dipahami kebanyakan orang, sehingga ia menghukumi sesuatu tanpa dilandasi dengan analisis atau pemahaman yang benar. Jadi Om Deki, saya ulang sekali lagi bahwa konteks Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 itu mengkhususkan tentang persaksian, bukan menjelaskan secara universal bahwa otak dari perempuan itu setengah. Mau bukti? Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran memiliki konsep mengenai perempuan, terutama dalam konteks kesetaraan dengan laki-laki yang menjadi tema sentral dalam feminisme.
Beragam ayat Al-Quran mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berposisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tujuan penciptaan dan keberadaannya di muka bumi. Hal ini misalnya dapat kita temukan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Nah, dari ayat ini dapat diketahui bahwa eksistensi manusia, baik laki-laki maupun perempuan di dunia, adalah untuk tujuan mengabdi sebagai hamba Allah. Dengan demikian, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah melalui pengabdiannya selama menjalani kehidupannya. Jika seseorang perempuan berbuat takwa, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan sebagaimana halnya juga laki-laki, yang demikian pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Nah, konsep Islam berikutnya adalah perempuan dan laki-laki sama-sama berposisi sebagai khalifah di muka bumi.